Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan video pembelajaran kali ini materi kita akan kembali berlanjut di materi tentang bagian B pada pertidaksamaan kuadrat. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat, di mana cara penyelesaiannya salah satunya adalah dengan cara memfaktorkan, dan itu harus kalian pelajari baik-baik karena itulah yang kadang kita pakai dalam hal menyelesaikan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Baik, untuk materi kali ini tentang pertidaksamaan kuadrat. Di sini pada pertidaksamaan kuadrat itu dia memiliki 4 bentuk umum tergantung dari simbol atau tanda dari pertidaksamaannya. Baik, untuk di bagian pertama bentuk umumnya di sini yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari 0. Kemudian yang kedua, ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari 0. Kemudian yang terakhir, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari atau sama dengan 0. Baik, untuk di bagian A, B, dan C-nya juga sama pada pertemuan yang lalu. Ya, A, B, dan C ini atau bilangan-bilangan yang berada baik itu di samping variabel X atau bilangan konstantanya, dia merupakan bilangan real ya, atau bilangan nyata. Dan A tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 ya. Kemarin sudah dijelaskan ya kenapa tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau diganti dengan 0 ini, maka 0 kali X kuadrat itu X kuadratnya hilang. Seperti itu ya. Baik, untuk di contoh soalnya, kita diminta bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Bisa diperhatikan untuk contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 kurang dari 0. Ingat, untuk syaratnya di sini saya akan tandai memang. Ya, di situ dia jelaskan bahwa X kuadrat tambah 4X kurang 21 ya nanti harus kurang dari 0. Atau dengan kata lain, bahwa sesuatu yang kurang daripada 0 menandakan bahwa penyelesaiannya harus negatif. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut di langkah-langkahnya. Di sini ada 4 langkah dalam hal menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Jadi yang pertama kita harus membuat dulu pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya di sini adalah kita harus ubah pertidaksamaan tadi menjadi persamaan kuadrat dulu untuk sementara waktu. Nah, makanya di sini dituliskan untuk mencari pembuat nol itu harus disama dengankan dengan 0 dulu, yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini kita harus faktorkan. Salah satu cara untuk memfaktorkan kemarin kita sudah ketahui bersama caranya. Intinya di sini kalian harus perhatikan yang ini. Ya, C-nya ini. Ya, kemarin kan saya jelaskan A kali C ya, 1 kali minus 21. Di sini ada 1. Ya, 1X kuadrat atau X kuadrat saja dengan negatif 21. Kalau dikalikan 1 kali minus 21, nah nanti hasil perkalian itu ketika dijumlahkan maka dia harus sama dengan 4. Seperti itu ya. Sekarang kita cari faktor-faktor dari minus 21 ya. 1 kali min 21 ya min 21 ya. Ya, negatif 21. Nah, kita cari faktor-faktornya. Ya, faktor-faktornya di sini bisa sebenarnya 1 dikali minus 21. Ya, kemudian bisa juga minus 21 itu ya faktornya adalah ya minus 21 dikali dengan 1.
Kemudian ada faktor yang lain lagi, yaitu minus 21 itu adalah ya positif 7 dikali negatif 3. Nah, kemudian yang terakhir 21 itu salah satu faktornya adalah ya minus 7 dengan positif 3. Nah, sekarang kita cari ketika faktor-faktor pengali ini dijumlahkan, dia hasilnya harus sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, bisa kita cek satu persatu. Ketika dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 4. Ya, 1 tambah minus 21 ya ini sama dengan minus 20 ya. Ya, minus 20. Nah, maka ini tidak sama dengan 4 ya, maka dia tidak diambil. Nah, kemudian di sini juga ini kita balik dulu. Ya, di sini juga 21 dengan ya 21 dengan sini positif 21 dengan minus 1 ya. Ya, 21 kali minus 1 ya minus 21, tapi ketika kita jumlahkan 21 tambah minus 1 itu sama dengan 20 ya, positif 20. Nah, dia tidak sama dengan 4, maka dia tidak diambil juga. Nah, kemudian faktor yang lainnya adalah 7 kali minus 3 min 21. Nah, kalau kita jumlahkan 7 tambah minus 3 itu sama dengan 4 ya. Ya, apakah sudah sama dengan B? Ya, betul ya. Dia sudah sama dengan B. Maka ini yang diambil. Kemudian minus 21 itu adalah min 7 dikali 3. Tapi kalau dijumlahkan min 7 tambah 3 itu sama dengan negatif 4. Ya, maka ini juga tidak diambil. Maka yang diambil adalah ini ya. 7 dan minus 3. Makanya untuk faktornya di sini yaitu X tambah 7 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita bagi 2. X tambah 7 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Ya, X sama dengan minus 7 pindah ruas. Ya, positif 7 pindah ruas jadi minus 7. Atau X sama dengan 3 yaitu minus 3 atau kurang 3 pindah ruas jadi 3 ya. Langkah berikutnya setelah kita tentukan pembuat nolnya. Ya, inilah akar-akarnya kalau dalam persamaan kuadrat. Tapi ini karena pertidaksamaan, maka langkah berikutnya kita harus buat interval bilangan dulu atau garis bilangannya. Tapi ingat di sini dia harus menggunakan nokta tertutup. Ya, kenapa nokta tertutup? Karena tanda dari pertidaksamaannya tadi adalah kurang dari ya. Ya, tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, maka dia menggunakan nokta bukan tertutup ya, terbuka ya. Ya, dia menggunakan nokta terbuka. Ya, karena tandanya tadi adalah kurang dari ya, tidak ada tanda sama dengan di bawahnya. Baik, kita dahulukan yang kecil dulu, yang paling sedikit yaitu minus 7 dulu. Kemudian lanjut ke 3. Nah, setelah itu kita buat batasan seperti ini dulu. Ya, nanti gambarnya akan mengacu pada gambar yang di samping ini ya. Nah, bisa dilihat dulu. Setelah dibuat batasan ini, nah, kita ambil pengujian nilai X, di mana dia memenuhi. Boleh kita ambil di sini, di titik ini. Boleh juga di sini atau di sini ya. Kita akan uji sebentar bagaimana bisa kenapa daerah di sini positif, di sini negatif, di sini positif lagi. Kita akan jabarkan. Ini kita hapus dulu ya. Baik, kita hapus. Baik, kita akan jabarkan. Nah, baik, di sini untuk penyelesaiannya, ya saya sarankan kalian harus ambil dulu titik yang berada di antara minus 7 dan 3. Nah, di sini antara minus 7 dan 3 kan ada angka 0 di sini. Ya, misalnya di sini angka 0 ya. Nah, di sini kan ada 0 sebenarnya. Nah, maka kalian lakukan pengujian dulu. Misalkan di sini uji nilai X yang memenuhi, misalnya X ya, sama dengan 0. Ya, kalau kita ganti dengan 0, maka di sini 0 kuadrat ditambah 4 kali 0
dikurang 21 kurang dari 0. Nah, ini 0, sini juga 0, ya kurang 21, ya atau minus 21, kurang dari 0. Berarti dia, karena dia negatif, ya maka dia memenuhi ya. Nah, ini juga berlaku misalnya di sini antara minus 7 dengan 3, misalnya di sini 1. Ya, kalau kita ganti dengan 1, misalnya sini 1 ya. Berarti 1 kuadrat, ya ditambah 4 kali 1 ya 4, dikurang 21. Ya, ini berarti 5 dikurang 21. Ya, kurang dari 0. Ya, 5 dikurang 21 itu sama dengan ya negatif 16 ya. Ya, kalau kita lihat, ya dia negatif 16. Ya, negatif 16 itu kurang dari 0. Makanya untuk daerah ini, antara sini dan sini, kita bisa pastikan antara minus 7 dan 3 itu, dia adalah negatif. Nah, dari sini pasti negatif ya. Kalian bisa uji sendiri untuk bilangan-bilangan yang lain. Ya, maka dia dikatakan memenuhi. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan yang tadi, yaitu dia kurang dari 0. Makanya dia untuk ini dia memenuhi. Nah, sehingga di sini simbolnya minus, minus, minus seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ganti dengan yang berada di luar antara minus 7 dan 3? Ya, kalau kita ganti, sini misalnya kita ambil yang umpama di sini kita ambil 4 ya. Titik X sama dengan 4. Ya, maka di sini menjadi 4 kuadrat. Ya, 4 kuadrat ditambah ya 4 kali 4 dikurang 21. Ya, 4 kuadrat itu 16. Ya, ditambah 4 kali 4, 16. Dikurang 21. Ya, kita tidak bisa pastikan dia apakah dia sama kurang dari 0 ya. Ya, 16 tambah 16 kan 32. Ya, 32 dikurang 21. Ya, berapa 32 kurang 21? Ya, 11 ya. Nah, maka dia karena lebih dari 0, maka untuk daerah di sini dia pasti positif. Nah, seperti itu ya. Di sini kalau kita uji juga ganti dengan minus 8 atau dan seterusnya, pasti di sini nanti akan dia menjadi positif di sini. Nah, ingat untuk inti pertanyaannya tadi, ya, dia harus, daerah penyelesaiannya harus negatif karena dia kurang dari 0. Maka inilah daerah yang menjadi penyelesaiannya, yaitu daerah yang ini ya. Ini daerah penyelesaiannya. Karena dia harus kurang dari 0 atau dengan kata lain, daerah ini negatif. Nah, ini dia penyelesaiannya. Boleh di sini juga yang kita buat tadi. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, sehingga dikatakan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis dia dalam bentuk notasi himpunan, yaitu X di mana minus 7 kurang dari X kurang dari 3. X elemen bilangan real. Jadi itu saja cara yang bisa kita gunakan dalam hal mencari penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Ya, dan saya harapkan untuk pengujian-pengujian seperti ini tadi itu kalian bisa uji sendiri ya. Dan kalian latih ya cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan bentuk yang berbeda. Baik, silakan untuk materi yang ini kalian tulis ya beserta dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Ya, ini ditulis ya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan